Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di YouTube channel saya. Oke, sebelumnya nih kita perkenalan dulu ya. Nama saya Darus Diana, NIM 1011810040. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, kali ini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah wawasan lingkungan. Oke, baik, langsung saja kita menuju ke video intinya. Nah, kali ini saya akan membahas terkait berita hangat yang sedang diperbincangkan di berbagai media sosial atau di platform lainnya. Nah, terkait tentang menumpuknya limbah masker atau limbah medis sekali pakai. Nah, tepat sekali dengan tema yang saya angkat kali ini, yaitu kebiasaan baru dan sampah baru. Ya, kita ketahui dengan adanya COVID-19 ini membuat limbah medis atau limbah infeksius ini meningkat begitu drastis ya. Nah, perkiraan pada awal bulan Maret untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan terdapat 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya virus ini, mulailah muncul jenis sampah baru, yaitu berupa masker medis atau masker sekali pakai, APD, dan beberapa peralatan rumah sakit yang khususnya mereka menangani pasien COVID-19. Pada tahap ini, masyarakat pun mulai beradaptasi pada kebiasaan baru. Ya, bahwasanya kita ketahui mungkin dulu sebelum ada atau sebelum masuknya virus COVID-19 ini ke Indonesia, kita mungkin jarang sekali ya masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas atau ketika keluar rumah, ya kan, mungkin hanya beberapa saja ya yang menggunakan masker. Tetapi kali ini seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan untuk menggunakan masker kemanapun mereka berada, kemanapun mereka melakukan aktivitas, apalagi khususnya yang mereka yang sedang berada di tempat berkerumunan itu wajib sekali untuk menggunakan masker. Nah, tanpa disadari timbunan sampah baru pun meningkat sejak pandemik ini. Limbah B3 berupa masker medis mulai menjadi ancaman karena ya limbah medis ini juga berpotensial menjadi sarang penyakit ya. Jika adanya COVID-19 ini masuk ke Indonesia atau khususnya masuklah ke seluruh dunia. Nah, ini sebenarnya memberikan ruang untuk bumi beristirahat sejenak ya. Ya, dengan ini mampu memberikan impact baik bagi bumi sebenarnya. Karena apa? Ya, karena berkurangnya polusi udara dan berbagai emisi udara lainnya. Bahwasanya kita ketahui kita sempat di lockdown, itu benar-benar tidak ada kehidupan ya, di ibaratnya tidak ada kehidupan lagi ya di Indonesia khususnya. Semuanya stay di rumah saja, bekerja dari rumah. Mereka tidak perlu lagi untuk mengeluarkan mobil, dan juga Jakarta tidak macet seperti hari-hari biasanya, tidak mengeluarkan polusi kendaraan yang begitu banyak. Nah, pastinya ini akan membuat bumi untuk bisa lebih bernafas, lebih segar lagi. Nah, namun kondisi ini tidak berlangsung begitu lama. Nyatanya dengan situasi seperti ini memicu mendatangkan permasalahan limbah infeksius yang tertimbun di tempat pembuangan akhir yang tiap harinya limbah infeksius ini mengalami peningkatan dan mampu mengotori lingkungan juga. Nah, kalau kalian ketahui nih, banyak sekali ya saat ini TPA itu sampahnya tidak hanya dari limbah rumah tangga saja, tetapi juga ada dari limbah rumah sakit, yang mana mereka tidak memiliki inisiator untuk mengelola. Akhirnya ya mungkin mereka membuangnya ke TPA, dan ya saya juga kurang paham terkait kebijakan dari rumah sakit tersebut seperti apa. Yang pastinya saya sangat prihatin dengan situasi seperti ini ya. Kalau misalnya tidak diperhatikan, ya gimana virus corona ini akan berakhir jika dari limbah dari pasien COVID-19 sendiri itu dibuang di tempat pembuangan akhir, yang mana juga banyak pemulung ya khususnya, yang mungkin mereka mencari nafkah di sana. Mungkin mereka tidak menyadari, mereka tidak peduli akan pentingnya kesehatan bagi mereka. Nah, ya mereka mungkin EGP ya, dengan adanya limbah dari rumah sakit yang dibuang ke TPA, ya mereka tetap memungut ya, karena ya di TPA itu merupakan sumber rezeki bagi para pemulung, seperti itu kan. Nah, selanjutnya saya ingin memberitahukan apa aja sih limbah medis itu, ya kan. Limbah medis itu yang pertama nih, selain masker medis sekali pakai, itu ada sarung tangan bekas,
kemudian ada plastik atau kertas bekas makanan dan minuman, kemudian ada perban atau kasa dan juga tisu bekas. Yang keempat ada alat suntik dan set infus bekas, dan yang kelima ada alat pelindung diri bekas ya seperti APD seperti itu. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja bahayanya limbah infeksius atau limbah masker medis sekali pakai ini? Poin penting yang ingin saya kasih tahu ke kalian bahwasannya khususnya nih ya, limbah masker sendiri ini membutuhkan waktu 450 tahun untuk terurai seutuhnya. Ini saya dikutip dari Ocean Asia Orange Marine Plastic Pollution Desember 2020. Nah, adapun bahaya lainnya, yaitu yang pertama, limbah masker medis sendiri bisa menjadi tempat virus bersarang. Yang kedua, petugas pembuangan sampah atau orang lain juga bisa terinfeksius ya kan, apabila limbah masker ini tidak dibuang di tempat yang tepat. Nah, pasti akan menyebarkan virus dengan cepat seperti itu. Yang ketiga, jika limbah masker ini sampai ke lautan, maka akan mengecok pandangan hewan di laut yang mengira itu makanannya. Akibatnya apa? Hewan laut bisa terjerat, tersedak, bahkan malnutrisi karena mereka memakan limbah medis atau limbah infeksius tersebut. Nah, ya salah satu contohnya terkait bahayanya dari limbah medis atau limbah masker ini, saya laman dari berita kompas.com, yaitu yang mengabarkan bahwasanya terdapat penguin jenis Magellan ini mati karena menelan masker N95. Nah, bahwasanya ya ternyata limbah ini tidak hanya berimbas kepada manusia saja, tetapi juga berimbas kepada hewan, khususnya hewan yang hidup di laut. Apabila sampai limbah masker ini masuk ya ke dalam laut, kemudian mengecoh pandangan para ikan yang mengiranya itu makanan, dan akhirnya mereka memakan secara tidak langsung ya, dan mengakibatkan mereka mati secara tragis seperti itu. Saya akan membahas fakta-fakta lainnya terkait limbah APD ya, khususnya limbah masker medis atau limbah sekali pakai yang tertimbun di TPA. Yang pertama yaitu faktanya, riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menemukan sampah medis di muara sungai menuju Teluk Jakarta semasa pandemik mengalami peningkatan. Riset monitoring sampah APD seperti masker medis, sarung tangan, masker pelindung wajah, jas hujan, dan pakaian hazmat, mereka tersebut merupakan limbah yang sangat mencolok dibanding sebelum pandemik ini. Nah, di Muara Sungai Marunda dan Cilincing didapati 0,13 ton sampah perharinya adalah sampah APD. Berita ini saya kutip dari laman sumber blog lipi.co.id. Dua, yaitu pada bulan Oktober, tepatnya di TPA Burangkeng, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ketua Koalisi Persampahan Nasional KPNAS, Bapak Bagong Suyoto mendatangi TPA tersebut. Nah, beliau yang sudah berada di TPA itu hanya beberapa menit saja ya berjalan menelusuri lokasi TPA. Beliau sudah menemukan rangkaian botol infus yang masih lengkap dengan jarumnya. Nah, tak jauh dari lokasi itu, beliau juga menemukan limbah masker, kemudian baju pasien untuk operasi, dan sarung tangan karet yang digunakan di fasilitas layanan kesehatan. Nah, Ketua KPNS ini juga mengaku sudah menemukan limbah medis ini sejak 3 bulan lalu. Nah, Ketua KPNS ini beranggapan berarti selama ini ada kelonggaran, ada pengabaian, atau tidak ada pengawasan mengenai pengelolaan limbah infeksius ini. Ini saya kutip dari laman blog bbc.news.indonesia. Dengan fakta-fakta yang sudah saya sebutkan terkait salah satu contohnya limbah rumah sakit ya, limbah medis yang mana ada di TPA, apakah pemerintahnya diem saja atau tidak menangani kondisi seperti ini? Menurut saya ya, pemerintah juga sudah memberikan yang terbaik. Salah satu contohnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini membuat pedoman, yaitu pengolahan limbah rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat, dan puskesmas yang menangani pasien COVID-19 ini. Nah, pedoman di dalamnya itu berisi tentang pengelolaan air limbah, kemudian pengolahan limbah padat domestik, dan juga pengolahan limbah B3 medis padat. Nah, dan itu semua kembali lagi gimana
kebijakan dari rumah sakitnya itu sendiri. Bahwasanya sih kalau menurut saya pemerintah juga sudah berusaha ya membuat solusi yang terbaik, ya kan, berusaha juga ingin segera Indonesia pulih dari virus COVID-19 ini, seperti itu. Tidak hanya itu saja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga merespon cepat terkait pengelolaan limbah medis dari fasilitas layanan kesehatan. Nah, yang pertama yaitu limbah disimpan dalam wadah tertutup paling lama 2 hari sejak dihasilkan. Yang kedua, limbah diangkut dan kemudian dimusnahkan dengan cara apa? Yaitu dengan insenerator dengan suhu pembakaran minimal 800 derajat Celcius. Yang kedua yaitu dengan alat pemanas tertutup bersuhu dan bertekanan tinggi yang memiliki pencacah. Yang ketiga yaitu residu abu hasil pembakaran atau cacahan lalu dikemas dan ditandai simbol beracun serta label limbah B3. Yang keempat yaitu limbah diserahkan kepada perusahaan pengelolaan limbah medis B3. Jadi tadi kita udah membahas ya bagaimana pemerintah untuk menangani masalah atau kondisi yang saat ini gempar ya terkait limbah medis dari rumah sakit yang berada di TPA. Nah, pemerintah juga udah mengeluarkan pedoman terkait pengelolaan limbah. Nah, kali ini saya akan memberikan tips and trick buat kalian di rumah yang menggunakan masker medis sekali pakai. Buat kalian yang sudah seharian keluar rumah, melakukan aktivitas dan menggunakan masker medis sekali pakai seperti saya ini, tolong diperhatikan jangan asal buang sembarangan ke tong sampah. Kalian harus mengikuti tips and trick yang saya berikan. Nah, yang pertama kita harus cuci tangan. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan sabun. Kemudian bilas. Nah, kemudian keringkan tangan kalian setelah cuci tangan. Nah, yang kedua yaitu lepas masker mulai dari tali. Jadi jangan menyentuh bagian depan. Kalian mulai dari tali, kalian lepas seperti ini. Bagian tali, jangan menyentuh depan masker. Seperti itu. Setelah itu, setelah kalian melepas, nah, semprot bagian dalam dan bagian luar dari masker ini menggunakan hand sanitizer seperti ini. Kemudian setelah kalian semprot, lipat masker ini. Nah, setelah dilipat, gunting masker ini. Oh iya, teman-teman jangan lupa ya untuk menggunting tali masker ini. Ini menjadi beberapa bagian. Kemudian jangan lupa untuk menggunting tali masker. Hancurkan supaya tidak bisa digunakan lagi. Ketika kalian sudah mengguntingnya menjadi beberapa bagian, menjadi partikel kecil-kecil seperti ini, dan jangan lupa talinya juga digunting ya. Nah, kemudian kalian masukkan ke dalam wadah tertutup seperti ini. Kemudian kalian ikat ya. Kalian ikat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kalian buang ke tong sampah ini. Nah, pasti nanti petugas pembersih atau petugas TPA juga tahu kalau bahasanya itu merupakan limbah medis atau limbah infeksius. Jadi mereka sudah pasti akan memisahkannya. Itu. Nah, dan untuk tahap selanjutnya itu jangan lupa untuk cuci tangan lagi teman-teman. Di samping itu saya juga ingin memberikan saran kepada teman-teman yang sedang menonton channel YouTube saya kali ini. Buat kalian yang benar-benar tidak dalam kondisi sakit atau lain sebagainya atau dalam kondisi sehat ya. Nah, itu kalian bisa menggunakan masker kain dengan sesuai standar. Nah, karena apa? Ini juga bisa meminimalisir ya dengan cara kalian menggunakan masker kain, tidak menggunakan masker medis sekali pakai seperti itu. Meskipun kalian mau berpergian keluar rumah, jika kalian
sehat, kalian cukup menggunakan masker kain, tidak perlu menggunakan masker medis sekali pakai. Nah, mungkin cukup sekian video atau wawasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pemberitahuan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga bumi kita pulih seperti dahulu kala, kita semua terhindar dari COVID, dan kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti dahulu kala. Baik, terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.